Halo semuanya, balik lagi sama gue. Kali ini gue mau ngebahas tentang mikroprosesor ya, langsung aja. Yang pertama, pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor apa sih? Mikroprosesor adalah sebuah chip IC atau sirkuit terintegrasi yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat CPU komputer. Chip IC yang dalam bahasa Inggris ditulis dengan mikroprosesor. Ini merupakan perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai input, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memorinya, dan memberikan hasil sebagai output. Mikroprosesor berisi logika kombinasi dan logika digital sekuensial yang beroperasi pada angka atau simbol yang diwakili dalam sistem angka biner. Dalam sebuah IC mikroprosesor terdapat ALU, unit aritmatika dan logika, unit kontrol, terus register, sistem bus, dan jam untuk melakukan tugas komputasi. Mikroprosesor dapat dikatakan sebagai otak dari semua komputer, baik komputer tersebut berbentuk laptop, desktop, maupun server. Perkembangan mikroprosesor dapat ditelusuri mulai dari penemuan komponen IC oleh Fairchild Semiconductor pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1968, Gordon Moore, Robert Noyce, dan Andrew Grove mengundurkan diri dari Fairchild Semiconductor dan mendirikan perusahaan mereka sendiri, perusahaan yang kita kenal sebagai saat ini Intel pada tahun 1971. Mereka berhasil menciptakan mikroprosesor pertama, yaitu Intel 404. Perkembangan mikroprosesor, yang pertama kan mikroprosesor 404. Mikroprosesor pertama adalah Intel 404 yang dikenalkan pada tahun 1971. Tetapi kegunaan mikroprosesor ini sangat terbatas, hanya dapat digunakan untuk operasi penambahan dan pengurangan. Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia 4 bit 404 yang didesain oleh Federico Faggin. Mikroprosesor 404 prosesor diawali pada tahun 1971, di mana Intel mengeluarkan prosesor pertamanya yang dipakai pada mesin penghitungan Buscom. Ini adalah penemuan yang memulai masuk. Kenapa nih? Baterai anjir. Bentar. Ini adalah penemuan yang memulai memasukkan sistem cerdas ke dalam mesin. Mikroprosesor 404 mempunyai 2250 transistor PMOS, menangani data 4 bit, dan dapat mengeksekusi 60.000 operasi per detik. Mikroprosesor 404 ini adalah salah satu dari seri IC untuk komponen kalkulator tersebut. 4001 memori ROM 2,2048 bit, 402 memori RAM. Oke, lanjut ya. Terus ada mikroprosesor 8008. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari mikroprosesor sebelumnya. Mikroprosesor ini adalah mikroprosesor 8 bit pertama. Mikroprosesor ini juga didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Bill Gates muda dan Paul Allen coba mengembangkan bahasa pemrograman untuk chip tersebut, namun saat ini masih kurang kuat. Lalu ada mikroprosesor 8080. Mikroprosesor pertama yang digunakan untuk komputer di rumah adalah Intel 8080, merupakan komputer 8 bit dalam satu chip yang diperkenalkan pada tahun 1974. Pada tahun 1974, Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor terbaru dengan seri 8080 dengan 4500 transistor yang memiliki kinerja 10 kali lipat pendahulunya. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari mikroprosesor multi-voltage menjadi triple voltage. Teknologi yang dipakai NMOS. Ntar gue jelasin. Lebih cepat dari seri sebelumnya yang memakai teknologi PMOS. Mikroprosesor ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Pada saat ini pengelamatan memori sudah sampai 64 KB, kecepatan sampai 10 kali mikroprosesor sebelumnya. Tahun ini juga mikroprosesor pada produsen lainnya seperti MC6800 dari Motorola 1974, Z80 dari Zilog 1976, dan prosesor 2 lain seri 6500 buatan MOST. Blackwell, Hyundai,
WDC, NCR, dan seterusnya. Lalu pada tahun 1974, chip 8080 menumpangkan aplikasi PC pertamanya pada Altair 8800 sekaligus merevolusi PC. Gates dan Allen sukses mengembangkan bahasa dasar Altair yang kemudian menjadi Microsoft Basic untuk 8080. Lalu ada mikroprosesor 8086. Pada tahun 1978, Intel memperkenalkan mikroprosesor 16 bit yaitu 8086. Prosesor 8086 adalah CPU pertama 16 bit, tetapi pada saat ini masih banyak yang digunakan mainboard standar 8 bit. Karena motherboard 16 bit merupakan hal yang masih mahal di tahun itu. Pada tahun 1979, Intel merancang ulang prosesor ini sehingga kompatibel dengan mainboard 8 bit yang diberi nama 8088. Tetapi secara logika bisa dinamakan 8086XX. Perusahaan komputer IBM menggunakan prosesor 8086XX ini untuk komputernya karena lebih murah dari harga 8086 dan juga bisa menggunakan mainboard bekas dari prosesor 8080. Teknologi yang digunakan pada prosesor ini juga berada dari seri 8080, di mana pada seri 8086 dan 8086XX Intel menggunakan HMOS. Mikroprosesor 8086 mempunyai bus data 16 bit sehingga dapat menulis dan membaca data atau dari memori atau port input-output sebesar 16 bit atau 8 bit setiap saat. Mikroprosesor ini mempunyai bus alamat 20 bit sehingga dapat mengalamati sebanyak 220 atau sama dengan berapa tuh? Ya segitulah ya lokasi memorinya. Bingung gue bacanya. Lalu pada tahun 1986, Intel memperkenalkan 8087 Match coprosesor dan 1981 IBM memilih 8088 untuk menjalankan visinya. Seorang eksekutif Intel kemudian mengatakan sebagai kemenangan besar pertama Intel. Lalu ada mikroprosesor 80286. Pada tahun 1982, Intel mengenalkan mikroprosesor 286 atau lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali menggunakan software yang digunakan prosesor sebelumnya. Pada mikroprosesor 80286 mempunyai 134.000 transistor. Mikroprosesor ini juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibandingkan chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan pemerintah. Mikroprosesor 286 ini menghasilkan kerja lebih banyak tiap tik clock daripada 8088 atau 8086. Pada kecepatan awal yaitu 6 MHz, berunjuk kerja 4 kali lebih baik daripada 8086 pada 4,77 MHz. Pada tahun 1984, belakangan diperkenalkan mikroprosesor dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan IBM, PCAT, dan telah menjalankan MS-DOS telah menjadi standar PC selama 10 tahun. Lalu ada mikroprosesor 386. Pada tahun 1984, Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor dan akhirnya ia mengeluarkan prosesor 80386, sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Lalu pada tahun 1986, Compaq Computer melambungkan IBM dengan PC yang didasarkan pada 80386. Lalu di tahun berikutnya, FIA Teknologi didirikan di Fremont, Calif. Mereka akan menjual chipset Core Logic kali 86. Lalu ada 80486, itu pada tahun 1989 diluncurkannya itu 1989 dengan 1,2 juta buah transistor dan built-in math coprosesor. Intel telah memprediksikan pengembangan prosesor multicore suatu saat pada tahun 2000-an. Nah, lalu muncullah Intel Pentium prosesor pada tahun 1993 dengan transistor 3,1 juta. Prosesor 66 MHz Pentium dengan teknologi super scalar diperkenalkan.
prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan, tangan, dan foto. Lalu muncul lagi Intel Pentium Pro pada tahun 1995, prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Lalu muncullah Pentium 2 pada tahun 1997. Intel telah meluncurkan teknologi prosesor 64-bit EPYC. Ia juga memperkenalkan MMX Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital, yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara. Pentium 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengelola data, video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya, sehingga prosesor ini menggunakan PC dapat mengelola berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat ini ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Lalu ada Celeron. Pada tahun 1999, VE mengakui Kricroft dan Centaur teknologi pembuatan prosesor K86 dan K87 koprosesor. Prosesor Intel Celeron merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditunjukkan untuk penggunaan yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer yang dengan budget harga yang tidak terlalu besar. Prosesor Intel Celeron ini memiliki bentuk dan form faktor yang sama dengan prosesor Intel jenis Pentium, tetapi hanya dengan instruksi-instruksi yang lebih sedikit. L2 charge-nya lebih kecil, kecepatan yang lebih lambat, dan harga yang lebih murah daripada prosesor Intel jenis Pentium. Dengan keluarnya prosesor Celeron ini, maka Intel kembali memberikan prosesor untuk sebuah pasaran tertentu. Dengan keluarnya prosesor Celeron ini, maka Intel kembali memberikan sebuah prosesor untuk sebuah pasaran tertentu. Lalu lanjut deh. Lalu ada Pentium 3. Pentium 3 merupakan prosesor yang diberikan tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Intel kembali merambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan prosesor ini adalah ia dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor dan juga mendongkrak performa secara signifikan. Prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor lain jenisnya. Lalu muncul Pentium 4 pada tahun 2000, Pentium 4 dengan 42 juta transistor. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel. Kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan 3,06 GHz. Pertama kali keluar, prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan form factor pin 423. Setelah itu, Intel merubah form factor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1, GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 GHz. Lalu muncul Intel Xeon. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditunjukkan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4 serta dengan memori L2 charge yang lebih besar pula. Lalu muncul dual core pada tahun 2005 Intel muncul prosesor dual core pertamanya. Prosesor dengan berbasis 64 bit disebut dual core karena menggunakan 2 buah inti dengan konfigurasi 1 MB, L2 charge pada tiap core, 8000 MHz FSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2, GHz, 3, GHz, dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan hype threading. Lalu ada Core 2 Duo. Pada tahun 2006 Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo di bulan Juli. Lalu ada Core 2 Quad. Pada tahun 2007 Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad di bulan Januari.
Prosesor untuk tipe desktop yang digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 cache sampai dengan 4 MB yang dapat diakses tiap core, 1,6 GHz front set bus dan thermal design power. Oke, kita lanjut aja ya. Apa sih perbedaan mikroprosesor dengan mikrokomputer dan mikrocontroller? Yang pertama, mikroprosesor adalah CPU atau Central Processing Unit yang terdapat dalam satu chip. CPU didesain dengan MSI atau LSI, chip yang terintegrasi dengan jumlah medium ataupun besar. Lalu kalau mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor dengan memori utama dan antarmuka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem terinterkoneksi bus. Lanjut, kalau mikrocontroller itu bila semua komponen penyusun mikrokomputer dan dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan di dalam satu chip silikon, maka chip tersebut disebut dengan mikrocontroller. Lalu dari segi strukturnya, yang pertama, struktur utama dari mikroprosesor adalah ALU, Arithmetic Logic Unit. Kalau misalnya struktur utama dari mikrocontroller ada mikroprosesor, RAM, ROM, input-output interface, dan beberapa peripheral. Kalau struktur utama mikrokomputer adalah mikroprosesor, mikrocontroller, dan memori utama dan input-output interface. Kalau dari segi fungsi, mikroprosesor berfungsi sebagai pengolahan data atau pengolahan fungsi. Kalau mikrocontroller berfungsi sebagai interkoneksi antara mikroprosesor, RAM, ROM, input-output interface, dan beberapa peripheral. Kalau mikrokomputer berfungsi sebagai interkoneksi antara mikroprosesor dengan memori utama dan sebagai antarmuka input output. Udah kelar kayaknya. Wah ya, udah kelar. Segitu aja dari gua. Maaf kalau kecepatan nih, karena juga udah kelamaan juga tag-nya. Demikian presentasi dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.